Jundullah, 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 Jundullah. Mengenal nama yang pertama, yaitu Allah. Ya Allah, asma-Nya pertama Allah. Allah adalah nama bagi zat yang wajib ada, nama bagi zat yang wajib wujud, ya, yang menghimpunkan segala sifat-sifat ketuhanan, yang menyendiri dengan wujud, ya, atau ada yang hakiki, yang wujud yang hakiki. Ini Allah tu, jadi disebut Allah. Ini nama bagi zat yang wajibul wujud, ya. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, ketahuilah bahawa nama, ya, asma Allah, ya, adalah yang paling istimewa. Jadi asma Allah, dia juga nama, dia tunjukkan bagi zat. Ini nama yang paling istimewa atau yang paling besar di antara nama-nama yang lainnya. Nah, ya. Kenapa asma Allah ini yang paling besar dari lainnya, ya? Di antaranya karena asma Allah dia menunjukkan bagi zatnya. Kenapa dia paling besar? Kenapa dia paling istimewa? Kenapa dia yang paling, ya, tinggi? Karena Allah ini, asma Allah ini, dia menunjukkan bagi zatnya. Para ulama berkata, ya, nama Allah paling banyak disebut dalam Quran, ya, asma Allah ini. Di antara mereka ada menghitung 2360 kali nama Allah Subhanahu wa taala disebut dalam Quran, ya. Itu ada 2360 kali asma Allah diulang-ulang dalam Al-Quran. Dan nama yang lainnya tidak sebanyak itu. Nama lainnya tidak sebanyak itu, ya. Tapi nama asma Allah ini, Allah, ya, nama ini, ya, itu diulang paling banyak dalam Quran. Kalau yang lainnya tidak sebanyak itu, ya. Al-Hayyul, misalnya Al-Qayyum kita sebut dalam ayat kursi, ya. Allahu la ilaha illahu, ya, Al-Hayyul Qayyum misalnya, kan. Nah, atau nama-nama yang lain, ya. Al-Malikul Al-Quddus As-Salam, surah Al-Hasyr, ya. Tapi nama Allah ini yang paling banyak, sampai ribuan kali. Dan setiap hari kita wajib menyebut sekurang-kurangnya 69 kali dalam solat nama Allah. Pertama sekali kita sebut Bismillah, ada Allah, Bismillah, atas nama Allah. Setiap nak mulai itu selalu Bismillah, Bismillah, atas nama Allah, ya. Bukan dengan nama Allah, ya, yang pas, atas nama Allah. Semuanya kita mengatasnamakan Allah semua. Nak berbuat apa semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam solat asma Allah ini, lafaz Allah itulah Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ketika takbiratul intiqal, Allahu Akbar, Allah berpindah daripada rukun ke rukun. Nah, itu namanya takbiratul intiqal, ya. Kalau awal itu namanya takbiratul ihram. Nah, ya. Rasulullah SAW bersabda, ya Ali, la taqumu sa'ah wa ala wajhil ardi man yaqulu Allah Allah. Artinya, wahai Sayyidina Ali, kata Rasulullah, wahai Ali, tidak akan terjadi hari kiamat kalau di atas permukaan bumi ini masih ada orang yang mengucapkan Allah Allah, ya. Kiamat itu akan terjadi di mana tidak ada seorang jua pun yang menyebut Allah. Nah, lagi kalau masih ada orang nyebut Allah Allah, yang marifat ni kan, yang kenal ni kan, itu tidak akan terjadi kiamat, ya.
Kalau masih ada di atas bumi ini orang yang menyebut Allah, Allah tapi makrifatnya, itu tidak akan terjadi kiamat. Nah, kita ni berjuta kali nyebut Allah, Allah tak makrifat, bukan tak membekas, tidak kenal. Ya, ini kita ni berupaya untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kenal namanya dulu. Di antara kebesaran nama Allah, tidak boleh bernama atau diberi nama dengan nama Allah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kebesarannya nama Allah. Ya, ini tidak boleh bernama atau diberi nama dengan nama Allah selain Allah. Ada nama lain namanya Allah. Ya, yang berhak diberi nama Allah ni cuma Allah itulah. Ya, kagak ada kena nama orang. Siapa nama Allah? Tak boleh tu. Ya. Tapi kalau yang lain, siapa nama? Abdul Rahman. Ada nama Rahman, ada nama Khalik misalnya. Berbeda dengan nama yang lainnya. Ya. Dan para ulama sepakat bahawa haram bernama atau menamai sesuatu dengan Allah. Allah ni ulama sepakat. Ya. Apapun ketika dinamai Allah itu haram hukumnya. Ya. Nah. Kalau dia siapa nama kau Tuhan, nah, itu salah. Ya. Ada nama Tuhan. Nah, siapa nama Tuhan, tidak masalah. Asal jangan sebut namanya Allah, ada kan? Nah, tapi kalau pakai Abdullah, hamba Allah, tak apa. Ya. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, kalau kita sudah meyakini nama yang pertama ini yaitu Allah, kita yakini bahawa pertama asma bagi zat yang wajibul wujud, yang wujud hakiki, yang sebenar-benar ada, yang selain itu adalah wujud majazi, cuma bayangan-bayangan segala. Ya, yang wajibul wujud, zat yang wajibul wujud yang pertama namanya adalah Allah. Maka lagi ini sudah kita yakini. Ya. Selanjutnya kita berusaha agar bisa menjadi Abdullah atau hamba Allah. Kita lah tahu namanya zat wajib wujud adalah Allah. Ya, lah yakin asma yang pertama adalah Allah. Masuk tahap kedua, macam mana kita berupaya untuk menjadi Abdullah, hamba Allah. Kenapa? Kita dah kenal bahawa Tuhan kita namanya adalah Allah, zat yang wajibul wujud, yang zat wujud hakiki adalah Allah. Ya. Nah, macam mana kita nak menghambakan kepadanya? Bagaimana kita naik kepada tahapan kita menjadi Abdullah, hamba Allah, supaya kita dapat bagian dari nama ini. Nah, kenapa kalau cuma kita hanya tahu nama tapi belum menjadi hamba Allah, maka tidak akan berpengaruh pengetahuan kita ini. Ya. Nah, dah ketik faedahnya, dah ketik pengaruh, efeknya tak ada. Kita tahu bahawa nama zat wajib itu adalah Allah. Ya. Kemudian kita tidak berupaya untuk menjadi hambanya dan tidak mau menghambakan kepadanya. Nah, maka dia tidak akan pengaruh pengetahuan kita, pengenalan kita terhadap nama ini. Orang kafir pun juga tahu bahawa nama Tuhan orang Islam adalah Allah. Orang kafir pun tahu siapa nama Tuhan orang Islam, Allah. Kadang dia jemput juga la ilaha illallah, kan? Nah, pandai kau jangan ucap kadang kan, masya Allah, kan? Ya, lalu tak pengaruh kepada dia, tak, dia cuma mengucap banyak meh. Ya. Karena dia tidak mau menghambakan diri kepada Allah. Ya. Nah, kita sudah meyakini sekarang nama yang pertama adalah bagi zat wajib wujud adalah Allah. Kita berupaya terus untuk bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang disuruh bukan sekedar tahu, tetapi berusaha untuk menjadi Abdullah atau hamba Allah. Nah, bagaimana sosok
atau figur hamba Allah yang sebenarnya. Kita nak melihat seperti apa yang hamba Allah itu. Sosoknya seperti apa seorang hamba Allah. Selanjutnya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berkata, untuk menjadi seorang hamba Allah yang sebenar-benarnya, yaitu ada 4 syarat. Nah, ya, nak menjadi hamba Allah yang sebenarnya ada 4 syarat. Ini ungkapan Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau dikenal dengan Imam Ghazali. Ya. Jadi syarat sebagai seorang hamba Allah. Ini kita ada tak sikap. Kalau tak berarti belum jadi hamba Allah ni. Ya. Nah. Yang pertama, la yara ghairallah. Artinya ia tidak melihat akan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama. La yara ghairallah. Dia tidak melihat, melainkan dilihatnya hanyalah Allah. Ya. Maksudnya apa? La yara ghairallah ini, ia tidak melihat akan selain Allah, yang dilihatnya hanyalah Allah. Maksudnya semua yang dilihatnya, ya, membuat ia ingat bahawa itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilihatnya, apa yang ditengoknya, itu mengingatkan dia bahawa semuanya itu adalah yang membuatnya, yang menjadikannya adalah Allah, dan membuat ia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tengok gunung, subhanallah, masya Allah. Ya. Ini adalah semata-mata yang bisa menjadikannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok langit, apapun, dia akan selalu, ya, mengucapkan subhanallah, masya Allah. Nah, kalau kita bisa menerapkan, mempraktekkan yang satu ini saja, kita sudah mendapat banyak manfaat. Apa manfaatnya? Di antaranya yang pertama, kita ikhlas. Kenapa? Kita tengok semuanya adalah ciptaan Allah. Apa pun terjadi adalah Allah. Dulu kita cerita, ya, macam mana kisah Imam Ahmad bin Hanbal itu, ketika orang datang kepada dia berhajat, wahai Muhammad, aku ni ada hajat kok, ya, kepada kau, ya, aku minta supaya kau datang kepada kau. Datang Imam Ahmad ke rumah seseorang ini. Sampai ke rumah dia, wahai Muhammad, aku dah tiada hajat lagi. Baliklah dia, ya, datang pula, ya, wahai Muhammad, aku ni ada hajat kepada kau, ya. Ayolah, kata Imam Ahmad, ya. Sampai ke rumahnya, ya, apa kata orang ni? Wahai Muhammad, aku dah berhajat lagi, kata kan. Kini tak lagi. Balik pula sampai 3 kali, ya. Sampai anak muridnya, ya, wahai Imam Ahmad, apa kau tak marah, ya kan? Dah 3 kali dia main-mainkan kau, ya kan? Nah, apa kata dia? Aku bukan melihat dia, aku melihat yang jadikan dia. Aku tengok Allah, Allah yang menjadikannya seperti itu. Macam mana aku nak marah kepada Allah? Kalau kita ni, kau 3 kali nak apa kena kau, ya kan? Belemping gitu. Karena kita tengok dia ni kan. Kenapa kita tengok dia ni kan? Karena kita tidak melihat penciptanya. Nah, inilah orang ma'rifat. Nah, kita ni belajar. Ya, jadi apapun yang kita saksikan, kita tengok, semuanya adalah ciptaan Allah. Allah yang menjadikan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu, Allah pula yang menjadikan apa yang kamu buat, yang kamu kerjakan. Nah, ya. Nah, beginilah orang-orang ma'rifat. Dia pun berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi supaya ikhlas, kalau kita semua masih melihat yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sulit untuk dapat ikhlas. Kalau kita melihat masih ada amal lain, masih ada kudrat lain, masih ada wujud lain daripada wujud Allah, syirik lagi hukumnya, ya. Berarti masih ada 2 wujud, ada 2 af'al, dan syirik lagi, ya. Nah, macam mana nak ikhlas, ya, kerana masih ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah apa hikmahnya, ya. Yang kedua, bisa mengendalikan marah. Nah,
Artinya kita marah kalau dituntut ya untuk marah. Ya. Dalam satu hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah marah, ya, karena membela diri beliau sendiri. Nabi kalau membela diri dia tidak pernah marah. Namun beliau akan marah kalau berkenaan yang dilanggar itu adalah undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia, Nabi tidak marah. Tapi ketika berhubungan dengan Allah, dia timbul marahnya. Dan beliau jauh sekali daripada sifat dendam. Nah, Nabi sangat jauh. Nabi jauh daripada sifat dendam. Ya. Jadi, ya, ini ya, adalah ya, orang yang bagaimana sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat menjadi hamba Allah yang pertama adalah la yara ghairallah, tidak melihat akan selain Allah. Dia tidak melihat ya, tetapi yang dilihatnya cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi maka manfaatnya satu, bisa membuat ikhlas dan bisa mengendalikan marah. Macam mana marah, dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, syarat seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala yaltafitu ila ma siwallahi, artinya tidak menoleh kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dia tidak berpaling kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya hatinya tidak akan berpaling kepada selain Allah. Ini syarat sebagai seorang hamba Allah. Pandangan, ungkapan daripada Imam Al-Ghazali. Tadi la yara illallah, yang kedua la yaltafitu ila ma siwa Allah. Dia tidak akan berpaling kepada sesuatu selain Allah. Hatinya akan selalu melihat dan memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dalam bertindak, dalam berkata-kata, dalam berpakaian, dalam keadaan apapun juga, yang diperhatikannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apapun dilakukannya, apapun yang diperbuatnya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah meridai, ya, ia tidak peduli dengan orang lain. Ya. Dia tidak akan peduli kepada orang lain. Ketika Allah sudah meridainya, ya, jadi dia tidak akan peduli. Hatinya akan tetap kepada satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kedua, ya, la yaltafitu ila ma siwa Allah. Dia tidak akan menoleh berpaling kepada sesuatu selain Allah dalam ya, bertindak, berkata-kata, berpakaian, apapun juga. Ya, hati cuma hanya memandang kepada Allah. Orang nak macam mana pun terserahlah. Ya, dia tidak peduli, kalau aku cuma ya memandang kepada Allah. Ketika Allah redha, ketika Allah senang, ketika Allah suka, ya serah kamulah. Nak senang, nak edak, nak suka, nak edak, serah. Walaupun semuanya membenci, ketika Allah senang, ya tidak masalah. Ya. Walaupun semuanya tidak suka, ketika Allah ridha, ya tidak masalah, serah. Ya. Nah, ini yang kedua, syarat sebagai seorang hamba Allah. Ya. Tapi ketika nanti kata orang apa pula dia kan, dia enak pula kata orang, orang ngalau jadi, berarti hamba orang dia. Ya, belum bisa menjadi hamba Allah. Nah. Yang ketiga dan keempat, wala yarju wala yakhafu illa iyyahu. Artinya ia tidak mengharap, ia tidak takut kecuali hanya berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seorang menjadi hamba Allah. Maksudnya apa? Maksudnya dalam keadaan apapun juga, dia cuma berharapnya kepada Allah. Ya, apapun keadaannya, apapun ya situasinya,
macam mana pun keadaannya, yang dia harap cuma Allah, mengharapkan pertolongannya, mengharapkan bantuannya, mengharapkan perlindungannya, mengharapkan penjagoannya. Ya, kita ni ada masalah, siapa yang diingat? Orang lain dulu. Ya, ada satu masalah, perkara, siapa lah ni? Aman, ada paman aku kaya, jenderal pula dia kan. Nah, sampai ke sana, paman aku ada masalah ini macamnya, mak ambillah ya keponakan, kata kan. Paman pun banyak hal gini, kata kan. Nah, tadi mengharap siapa lagi? Cari tak ketik lagi. Lah puas keliling baru nyari Allah. Ya Allah, lah suntuk aku ni nah. Mengapa tak ada pangkal? Ya Allah. Lah di ujung baru lah suntuk. Lah mentok. Ya Allah, detik lagi. Ke siapa lagi aku nak ngadu dia kan? Nah. Aku sudah pangkal langsung. Ya Allah, kepada Engkau aku minta pertolongan. Ini yang dilakukan Mila Ibrahim. Ya, ketika dia kena kebat, kena gantung, nak dimasukkan ke dalam api itu. Ya, maka malaikat Jibril datang nak bagi pertolongan. Ibrahim nampaknya kau ada hal, ada hajat nampaknya. Dah, biar aku selesaikannya, biar aku bantu kau. Aku tolong kau. Apa? Api ni kita padamkan atau orang terus musnahkan. Ya. Hei Jibril, dengar elok-elok. Aku cuma butuh kepada Allah. Aku tak butuh kepada siapa pun. Dah, minggir kau. Serah tu hala. Nak dibakar-bakar. Nak dihanguskan, nak dimatikan. Serah, aku tak peduli kau. Pergi kau. Ya, aku cuma butuh kepada Allah. Yang aku harap cuma Allah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku sebagai penolong. Dah. Kalau macam itu kata Jibril, sudahlah, aku tak bisa ngapa-ngapa juga. Aku pun tak tolong ke Tuhan tadi kan. Nah, kan kalau kata Tuhan, ya dah kan. Minggir. Kita ni baru jin gorong-gorong datang. Assalamualaikum cucungku, dia kan. Kau ni lah padeknya beramal berzikir. Udahlah, biar aku tolong kau, apa kehendak kau. Wah, mantap lah padek aku, dia kan. Nah, bau jin gorong-gorong. Malaikat Jibril datang. Kenapa? Saking kenalnya dengan Allah, saking makrifatnya kepada Allah. Kau bawa hamba Allah. Kita ni dalam hati banyak lagi siapa lah. Sianu. Yang paling kuat Tuhan ni siapa? Duitnya. Ada masalah, aman, duit ada. Nah, aman itu ada. Berarti Tuhannya duitnya. Kenapa? Dia sudah menyandar kepada duitnya. Ya, itu sumber kesyirikan itu. Berharap, bergantung, menyandar kepada selain Allah. Kenapa? Karena belum kenal, belum makrifat. Ya, nah, tiba-tiba nak masuk surga, enak ni kan? Ya, bukan gampang. Apakah surga itu gratis? Ya, macam masuk mall, keluar masuk. Ya, tidak. Dia harus makrifat dulu. Maka rukun Islam pertama tu syahadatu alla ilaha illallah. Itu gerbang. Nah, itu bukan sekadar berucap. Ya, dia memang ditakrir, ikrar, tapi mesti ditasdik, diyakini sama hati, kemudian diamalkan nanti berjawarih seperti apa. Nah, jadi dalam keadaan apapun juga dia cuma berharap kepada Allah, dan juga ia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak takut. Tak ada yang ditakutnya, cuma Allah itulah. Ya, kalau dia kenal betul-betul makrifat, ya, bahawa yang menghidupkan, yang mematikan, yang menggerakkan, yang mendiamkan, yang menghancurkan, semuanya adalah Allah. Ya, jadi takutnya kepada Allah. Makhluk ni pun semuanya seperti dia. Yang hidupnya Allah, yang menjadikan Allah, menggerakkannya Allah, menguatkannya Allah, melambungkannya Allah, semuanya Allah. Jadi dia tidak perlu takut lagi. Kenapa mesti takut pada makhluk? Kau nak jin, kau nak yang lain, nak segala macamnya, tak ada. Kita ni kenapa mesti takut dengan makhluk? Kerana tengok dia punya kemampuan, melihat dia punya kekuatan, melihat dia punya kehebatan, melihat dia punya segala punya galau. Wah, takut nanti kita. Ya, kenapa masih berbilang af'al? Kalau cuma satu yang dilihat adalah af'alnya, dia takut lagi. Nah, lalu kenapa? Karena kita belum makrifat, belum kenal. Banyak lagi, yo, berbilang af'al, banyak ribuan. Ini melihat itu galau. Semuanya itu kepada syaitan, kepada
apa benda itulah yang punya kekuatan kemampuan, tidak melihat bahawa dia Allah yang jadikannya. Ya, maka takut kita ni. Ya. Nah, kalaupun ia takut kepada sesuatu selain Allah, pastilah takutnya itu sesuai dengan yang disuruh, yang diperintah oleh Allah. Misalnya menghindari dari ular-ular yang berbisa, singa, ya, dan apapun yang dianggap membahayakan, ya, menghindar. Ya. Nah, ada perintahnya lari, gitu. Ya. Artinya, ya, kalau membahayakan, ya, secara zahir. Tapi bagi mereka yang sudah makrifat, tidak ada. Orang yang sudah takut kepada Allah, seluruh makhluk takut kepada Dia. Ya, kalau kita dengar kita, ya, guru maki tu, orang di mudik tu nak pergi ke rumah, dah jadi pergi ke rumah loh. Balik kalau apa ada rimau tengah jalan. Tapi nah, ada rimau, gosok ebek kepala. Sudah tidur kan. Nah, ya. Jah dia tu lebih tinggi daripada jah rimau tu. Nah, gosoklah tidur. Baru orang dapat kan. Lah sokay baru gosok lah, bangunlah, pergilah dia. Nah, kita yang cuba gosok lapar je tengok kita ni kan. Tak usah nak berdekat kan. Baru tersebut di puding sana ada rimau, di siko takut ni kan. Rimau di puding sana, jauh pula. Di puding itu sama di hutan suaka sana. Ada orang tangkap rimau dia. Di siko gelegas saja kan. Nah, kan. Itu kan. Saking apa? Saking kita tak kenal kepada Allah. Hati kita ni lah dikuasai, diberasuki oleh was-was syaitan itu. Was-was itu. Kita tidak kenal. Nah, ya. Ya. Agar kita mendapatkan bagian dari nama Allah ini, ya, supaya kita sebagai menjadi Abdullah, hamba Allah, maka kita harus melakukan 4 syarat di atas. La yara ghairallah, tidak melihat melainkan yang kita lihat adalah Allah. La yaltafitu illa ma siwa Allah, tidak berpaling hati kepada selain Allah, hati cuma mengharap Allah. La yarju wa la yakhafu illa iyyahu, tidak mengharap melainkan yang kita harap adalah Allah, dan tidak pula takut melainkan kita takut hanyalah Allah. Itulah syaratnya nak jadi hamba Allah tu. Ya. Nah, ini kita berguyu-guyu. Tak mati kita boleh sebut ya ibadi, kata Allah, wahai hambaku. Enaknya ni kan. Ya. Kita ni apa sebut kan? Apa masuk kalau hambaku atau tidak kan? Ya. Na'udzubillah ketika ya la'nati, wahai laknatku, kata Allah, na'udzubillah. Ya. Nah, gawe mensyirikkan Tuhan terus. Ya, kenal tidak? Ya, mensyirikkan budak, mempersekutukan Tuhan terus. Seberapa besar kita bisa menerapkannya itu? Ya, seberapa besar kita menerapkan, mempraktekkan itu semuanya dalam diri kita, maka sekedar itulah bahagian yang kita dapatkan. Sejauh mana kita bisa melaksanakannya, maka sebatas itulah pula yang kita dapatkan. Dan hanya Rasulullah SAW sajalah yang mendapatkan seluruh bagian dari nama Allah ini. Kalau Rasulullah itu ya insanul kamil, ya khair khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah. Menerapkan yang 100% itu adalah cuma Rasulullah. Dan yang menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya itu cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui terhadap yang paling benar itu.